Poin pertama justru Quran berbicara tentang mau'idhah. Apa itu mau'idhah? Dalam terjemah Departemen Agama diartikan pengajaran, pembelajaran. Berarti di sini sumber pengetahuan. Makna yang lain mau'idhah itu nasihat. Inilah yang dicari orang. Mau cari nasihat. Yang ketiga, mau'idhah itu motivasi. Ini hari ini profesi mahal Pak, motivator. Perusahaan ingin karyawannya bangkit, ingin target tercapai, panggil motivator, bayar. Karyawannya ikut pelatihan, ya. Terutama kalau mungkin yang kaitannya dengan masalah marketingnya dan sebagainya, harus ngerti gimana prospek, gimana sebagainya, gimana closing dan sebagainya. Itu ada pelatihan semua Pak, dan itu nggak sedikit bayarannya. Jamaah, uniknya kenapa Quran berbicara tentang mau'idhah? Dan ini bukti bahwasanya Quran itu secara lengkap nasihatnya itu keren semua. Manusia kalau nyampaikan nasihat kalau sedang galau, maka terkadang kalimatnya kalau kita teliti nggak realistis Pak. Karena manusia selalu ada kurangnya. Selalu ada kurangnya. Kalau Quran kalau memberi motivasi, Quran itu mukjizat itu sampai ketukannya, sampai nadanya. Jamaah, kalau bicara ayat-ayat yang adab pasti qalqalah semua. Pasti berat-berat semua, huruf yang ada titiknya paling enggak. La sadid sama la syadid itu beda. Kalau yang disebut keras syadid pakai titik 3 shin. Huruf-huruf yang ada titiknya itu berat semua. Hawiyah, qari'ah, waqi'ah. Itu berat semua, Pak. Qalqalah, qad bujaddin, baju di toko. Lihat surat Qaf. Surat Qaf itu surat 50. Isinya ayat adab semua. Hal mim majid. Qaf. Ujung-ujungnya itu huruf qalqalah semua. Ayatnya tentang adab semua. Quran itu seperti itu. Ketukannya. Semuanya mukjizat. Maka isinya pun juga mukjizat. Seperti mukjizat Quran ketika turun menyentuh hatinya sahabat Umar yang keras. Sahabat Umar bisa lembut Pak dengan Quran. Ya, dengan Quran lembut Pak. Kenapa? Karena ternyata bisa menasihati hati beliau. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Quran ini turun bukan membuat kamu sumpek, tapi justru membuat solusi dalam hidup. Kenapa? Saat itu sahabat Umar sumpek. Sebelum datang ke rumah adiknya, sahabat Umar itu menghunus pedang menuju Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Kenapa? Karena sebelumnya malam itu beliau mendengar Rasulullah sholat membaca surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah itu dibaca, Umar mengatakan, wah keren memang bacaannya. Ini apa namanya? Pasti ini menghipnotis saya, ini berarti kerjaannya dukun ini. Ya. Ya, kemudian ini pasti tukang syair nih. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ini bukan dukun, ini bukan biqauli syair, bukan perkataannya tukang syair juga. Sahabat Umar dek langsung, loh, kok tahu isi hati saya ya? Padahal memang itulah deretan surat ayat Al-Haqqah. Tapi seakan-akan sahabat Umar itu mendapati sebuah hidayah, Quran itu seakan nasihati saya. Yang kamu bilang dia tukang sihir, bukan. Yang kamu bilang dia tukang penyair, bukan juga. Sumpek sahabat Umar jamaah. Kok bisa Quran tahu isi hati saya ya? Begitupun ketika sampai di depan rumahnya adiknya, bacalah lagi surat Toha. Persis saat dia sumpek. Setelah mendengar Al-Quran, maka Allah mengatakan Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Wahai Muhammad, ayat itu turunnya Toha itu kepada Nabi Muhammad. Nama Nabi dalam Quran itu ada 7 Pak. Ya, nama Nabi dalam Quran itu ada 7. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, kemudian Mudassir, Muzammil, Abdillah. Itu nama Nabi dalam Quran ada 7. Ya ayyuhal muzammil itu Rasulullah, ya ayyuhal mudassir itu Rasulullah, Yasin Rasulullah, Toha Rasulullah. Oh, di Indonesia ada sholawatnya ala Toha Rasulillah gitu ya. Toha itu salah satu nama Nabi dalam Quran. Ya. Nah jamaah sekalian, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Quran ini turun bukan membuat kamu sumpek, bukan. Ini obat. Itu nasihat Pak. Sahabat Umar kemudian tersentuh hatinya dengan deretan ayat-ayat Quran yang ternyata seakan mengetahui isi hati beliau dan cocok dengan kondisi hati beliau hari ini. Jamaah hari ini orang motivasi dengan kalimat contoh,
Selalu akan ada pelangi setelah hujan, setelah badai. Kita mungkin lagi punya masalah kan gambarnya seperti badai. Kalimat ini mungkin manis kita dengar, Pak. Oh iya, semangat, semangat. Tapi kalau kita teliti, nggak realistis. Di mana tidak realistisnya? Pertanyaan untuk kita jawab. Apakah setiap ada hujan deras ada pelangi? Apakah setiap ada badai ada pelangi? Nggak tentu, Pak. Berarti inilah nasihat manusia. Ada cacatnya dari kadang nggak detil, nggak teliti. Manusia kalau bersumpah, sumpahnya itu sering nggak nyambung dengan isi konten yang akan dimaksud. Tapi kalau Allah bersumpah, persis cocok dengan apa yang ingin dinasihatkan. Allah ingin memberikan motivasi kepada Nabi. Allah bersumpah dengan wal-duha sama wal-lail. Kenapa jamaah? Realistis. Allah ingin memberitahu seperti apapun kita, itu akan melewati siang dan malam. Ada orang yang hidupnya siang saja, atau malam saja. Ada siang, ada malam jamaah sekalian. Ini adalah dua waktu yang paling mudah kita sering lihat, sering kita hadapi. Untuk apa? Untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya hidup kita ya seperti siang dan malam. Bagi orang mukmin tidak masalah di kondisi malam. Mawadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhan wahai Muhammad nggak pernah meninggalkan kamu. Bagi orang mukmin susah senang adalah ujian. Kalau saya nggak mendapati sekarang gimana? Apakah habis dunia saya? Apakah kiamat terjadi kalau saya nggak dapat apa yang saya inginkan? Enggak. Walil akhiratu khairul laka minal ula. Ada akhirat yang lebih baik. Ini cuma dunia, sabari saja. Lihat Pak, ayat Allah kalau memberi nasihat. Menarik Pak. Menarik. Ya jamaah sekalian nih, ada satu tema khusus judulnya ayat-ayat hiburan. Ayat-ayat yang memang Allah turunkan di masa-masa sulitnya Nabi SAW. Surat Yasin. Surat Yasin itu disebut dengan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Itu menarik ditaburi Pak, surat Yasin. Ya, baru baca ayat pertama saja, sebenarnya kalau kita paham sudah tenang hati kita. Surat Yasin. Kenapa? Turun saat Nabi di kondisi sulit. Ya, dilempari batu dari Taif dan sebagainya. Dan ini metodenya banyak dipakai oleh para psikiater, psikolog. Kalau mungkin ketemu pasien, suntuk dan sebagainya, sebenarnya metodenya ada dalam Quran. Contoh metode komparasi. Supaya pasien tersebut tidak merasa dirinya tok yang diuji. Orang itu akan ringan bebannya Pak. Salah satunya ketika diajak berpikir, yang diuji bukan sampean saja. Ada kok teman sampean. Innaka laminal mursalin. Rasul-rasul sebelum kalian juga diuji. Tenang wahai Muhammad. Engkau di track yang nggak salah kok. Innaka ala siratim mustaqim. Innaka bukan pakai innaka, ala siratim mustaqim. Engkau di jalan yang lurus. Tenang wahai. Itu metode penguatan sekaligus membandingkan. Supaya kita nggak merasa ujian ini untuk saya saja. Rasul yang lain nggak ada ujiannya. Allah meneguhkan, innaka laminal mursalin. Engkau termasuk dari Rasul yang aku utus. Oh itu nanti ada ayat-ayat hiburannya, menarik jangan. Wadduha, ada alam nasroh dan sebagainya. Makanya yang diminta saat kita sulit, kenapa kok lapang dada, sarhus sudur? Karena yang terkadang membuat berat masalah kita kalau dada kita sempit. Garam itu Pak, kadang 1 sendok, sama ujiannya sama kita. Cuman bejananya ada yang sempit, ada yang luas. Kalau cuman cangkir kecil, 1 sendok akan terasa asin. Tapi kalau mungkin 1 ember, 1 sendok sudah nggak boleh kerasa. Maka turunlah alam nasrah itu. Alam nasrah laka sadrak wa wadha'na anka wizrak. Allah lepaskan beban itu, salah satunya ketika kita telah dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 menit yang kita bagi di pagi hari ini jamaah sekalian, supaya kita semakin tertarik dengan Al-Quran. Kita belum bicara Quran sebagai sifat. Sifat fis sudur itu bukan sekedar obat penyakit hati saja Pak. Tapi dalam tafsir dijelaskan semua penyakit yang berasal dari sakit hati.